Kali ini kita akan membahas tentang instrumentasi kromatografi cair kinerja tinggi atau disingkat KCKT. Let's get started! Sebelumnya kita sudah membahas tentang teori KCKT dan aplikasinya untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Pada video kali ini kita akan lanjut membahas tentang instrumentasi KCKT. Apa saja sih komponen-komponen dari alat KCKT? Nah, berikut outline yang akan kita bahas. Kita akan bahas mulai dari pompa, injektor, kolom, detektor, sampai dengan sistem pemrosesan data. Kita juga akan bahas bagaimana menentukan kinerja kolom, serta apa saja jenis-jenis detektor. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, komponen alat KCKT secara lengkap terdiri dari pompa, mixer, injektor, guard kolom, oven kolom, detektor, dan sistem pemrosesan data. Seperti gambar yang ini. Oke, kita mulai dari pompa terlebih dahulu. Nah, pompa ini berfungsi mengalirkan fase gerak ke dalam kolom. Pompa inilah yang mengatur laju alir fase gerak, misalnya 1,0 ml per menit, 1,2 ml per menit, dan sebagainya. Bila ada lebih dari satu fase gerak, maka akan dicampur terlebih dahulu pada mixer sesuai dengan komposisi yang diinginkan. Misalnya, asetonitril dengan dapar fosfat dengan komposisi 50:50 atau dengan komposisi 40:60 dan sebagainya. Selanjutnya ada injektor. Disinilah sampel diinjeksikan. Pada KCKT modern, sampel diinjeksikan secara otomatis. Nah, injektor otomatis ini disebut juga dengan autosampler. Sampel yang diinjeksikan akan dibawa oleh aliran fase gerak untuk masuk ke dalam kolom. Nah, sebelum memasuki kolom, sampel dan fase gerak disaring terlebih dahulu oleh guard kolom untuk mencegah masuknya material berupa partikel yang dapat menyumbat dan merusak kolom. Setelah disaring oleh guard kolom, barulah sampel dan fase gerak memasuki kolom. Komponen selanjutnya dan yang paling utama adalah kolom. Sebagaimana prinsip KCKT yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, kolom ini berfungsi memisahkan senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel. Pada kolom juga terdapat oven kolom, yang berfungsi untuk mengatur suhu kolom agar sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Ada yang pemisahannya lebih optimal pada suhu 35 derajat Celcius, ada juga yang lebih optimal pada suhu 40 derajat Celcius, dan sebagainya. Setelah terjadi pemisahan di kolom, satu persatu senyawa tersebut akan keluar dari kolom memasuki detektor. Detektor berfungsi untuk mendeteksi dan mengidentifikasi senyawa. Pemilihan jenis detektor sangat penting karena harus sesuai dengan karakteristik senyawa yang dianalisis. Nah, detektor ini menentukan apakah senyawa dapat dideteksi atau tidak. Bila salah memilih detektor, maka puncak senyawa yang diinginkan bisa tidak akan muncul. Nah, detektor yang paling sering digunakan dalam analisis obat adalah detektor UV vis dan fluoresensi. Detektor UV vis ini digunakan untuk senyawa-senyawa yang dapat menyerap sinar UV dan sinar visible. Umumnya senyawa obat memiliki sifat ini. Sedangkan detektor fluoresensi digunakan untuk senyawa-senyawa yang dapat berfluoresensi. Akan tetapi, ternyata senyawa yang awalnya tidak dapat menyerap sinar UV vis dan tidak dapat berfluoresensi pun bisa diderivatisasi menjadi senyawa yang dapat menyerap sinar UV vis dan dapat berfluoresensi, sehingga tetap bisa dideteksi menggunakan kedua jenis detektor ini. Inilah yang menyebabkan kedua detektor ini paling sering digunakan dalam industri farmasi. Selanjutnya ada juga detektor indeks bias atau RID untuk analisis senyawa yang memiliki nilai indeks bias. Ada juga detektor elektrokimia atau ECD yang digunakan untuk analisis senyawa yang memiliki sifat elektrokimia. Selain itu, ada juga detektor ionisasi nyala atau FID
detektor hamburan cahaya evaporasi atau ILSD, dan detektor radioaktif. Namun detektor-detektor ini masih jarang penggunaannya dalam industri farmasi. Nah, setelah dideteksi oleh detektor, puncak kromatogram yang dihasilkan kemudian diolah oleh sistem pemroses data berupa perangkat komputer. Sistem pemroses data ini dapat langsung menghasilkan luas puncak dan parameter kinerja kolom, seperti resolusi, faktor ikutan, HETP, dan lain sebagainya. Seperti gambar di samping, kromatogram yang dihasilkan berupa grafik, di mana sumbu X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah respon detektor. Setiap zat akan terdeteksi oleh detektor sehingga menghasilkan suatu puncak. Nah, jarak dari titik 0 ke titik tengah puncak pada sumbu X disebut dengan waktu retensi dari zat tersebut. Artinya, selama waktu itulah zat dapat diretensi atau tertahan di dalam kolom. Terakhir, sampel dan fase gerak dibuang sebagai limbah atau bisa juga ditampung untuk dianalisis lebih lanjut. Oke, tadi kita sudah singgung sedikit ya, ada namanya kinerja kolom. Sebagaimana kita tahu, kolom merupakan penentu analisis, karena di kolomlah terjadi pemisahan. Nah, untuk mengetahui kinerja kolom yang baik, ada 5 parameter yang dapat dihitung. Yang pertama, resolusi, atau disimbolkan dengan R, yang menyatakan daya pisah, apakah dua komponen terpisah dengan baik atau tidak. R ini dapat dihitung dengan rumus R sama dengan 2 dalam kurung TR2 dikurang TR1 dibagi W1 ditambah W2. TR adalah waktu retensi dan W adalah lebar dari puncak. R yang baik memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 1,5. Parameter yang kedua ada tailing factor atau faktor ikutan dengan simbol TF. TF dihitung dengan rumus TF sama dengan W 0,05 dibagi 2F. W 0,05 dan F dapat dilihat pada gambar berikut ini ya. Jadi tinggi puncak dikali dengan 0,05 kemudian dibuat garis alas. W 0,05 adalah lebar alas tersebut. Sedangkan F diukur dari tepi depan sampai dengan garis tengah puncak. Nah, faktor ikutan ini menunjukkan bentuk puncak. Idealnya bentuk puncak adalah simetris, dengan nilai TF sama dengan 1. Namun, biasanya masih diperbolehkan sampai dengan nilai TF 1,5. Bila nilai TF lebih besar dari 1 disebut dengan tailing atau berekor di belakang. Sedangkan nilai TF kurang dari 1 disebut dengan fronting atau berekor di depan. Tailing dan fronting ini bisa menyebabkan puncak suatu senyawa mengenai puncak senyawa lain, sehingga puncak menjadi tidak terpisah. Dengan kata lain, pemisahannya tidak baik. Nah, tailing ini bisa disebabkan karena banyak faktor. Bisa karena interaksi analit dengan sila nol yang ada pada kolom, atau pH fase gerak yang tidak sesuai, atau konsentrasi buffer yang digunakan tidak sesuai. Atau bisa juga karena memang ada masalah pada kolomnya. Fronting pun juga bisa disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya suhu kolom yang terlalu rendah, pelarut sampel yang inkompatibel dengan fase gerak, atau bisa juga kolom yang sudah overload. Kemudian yang ketiga ada theoretical plate atau plat teoritis yang disimbolkan dengan N. N ini dapat dihitung dengan rumus N sama dengan 16 dalam kurung TR per W dikuadratkan. Nilai N yang makin besar menunjukkan puncak semakin sempit dan ideal. Puncak yang sempit akan mencegah bertemunya suatu puncak dengan puncak lainnya. Dengan kata lain, pemisahannya semakin baik bila N semakin besar. Yang keempat adalah height equivalent of theoretical plate atau disingkat dengan HETP. HETP ini dikenal juga dengan efisiensi kolom. HETP dihitung dengan rumus L dibagi dengan N, di mana L adalah panjang kolom dan N adalah plat teoritis. Jadi nilai HETP ini berbanding terbalik dengan nilai N ya.
Semakin kecil nilai HETP menunjukkan bahwa kolom semakin efisien. Dan parameter yang terakhir adalah faktor kapasitas dengan simbol K aksen, serta selektivitas kolom dengan simbol alfa. Faktor kapasitas dihitung dengan rumus K aksen sama dengan TR dikurang T0 dibagi T0, di mana TR merupakan waktu retensi suatu senyawa dan T0 adalah waktu zat yang tidak terretensi atau zat yang tidak tertahan oleh kolom. Biasanya yang tidak terretensi oleh kolom ini adalah pelarut. Sedangkan selektivitas kolom dihitung dengan membagi faktor kapasitas senyawa satu dengan faktor kapasitas senyawa lainnya. Bila nilainya sama dengan 1, artinya senyawa satu dengan senyawa lain tidak terpisah. Oke, sekarang kita coba bahas contoh soal yuk. Pada analisis naftalena, puncak kromatogram muncul pada waktu retensi 6,994 menit. Bila T0 sama dengan 3,888 menit, hitunglah faktor kapasitas naftalena. Nah, TR-nya diketahui ya, T0 juga diketahui. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus faktor kapasitas K aksen sama dengan TR dikurang T0 dibagi T0. Jadi faktor kapasitas naftalena adalah 0,799. Nah, jika teman-teman mau mempelajari lebih dalam,